hal pokok yang hari ini diserahkan itu adalah PO yang berkaitan dengan pelarian beberapa narapidana kerusuhan di Wamena. Saya pikir ini yang kita tidak lanjutkan. Kita akan mencari bersama para pelaku. Silakan. Ya, pertama saya sampaikan terima kasih dan apresiasi untuk Bapak Kapolda, Kakak Besar, Kakak Jenderal yang memberikan kesempatan bersama pimpinan utama di jajaran Polda Papua bisa beraudiensi dengan kami wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua terus berupaya memperkuat sinergitas antar aparat penegak hukum. Pagi ini, 9 Februari 2021, Kakanwil Antonius Matius Ayurbaba SH-MSI memimpin jajarannya melakukan audiensi dengan Kapolda Papua Irjen Pol Dr. Randus Paulus Waterpau. Bertempat di ruang rapat Polda Papua, Kakanwil didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali, Kepala Divisi Keimigrasian Novianto, Kabid Inteldak Imigrasi Abu Rab Eli, Kabid Pengamanan Jim Reves. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pertemuan dilaksanakan sesuai protokol COVID-19. Dalam sambutannya, Paulus Waterpau mengaku sangat menyambut baik silaturahmi ini karena selama ini kedua pihak selalu bersinggungan dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi di segala aspek dan bidang hukum, baik dalam aspek pertahanan dan keamanan wilayah maupun pembinaan narapidana. Kapolda Papua menyatakan siap mendukung sinergitas bersama Kanwil Kemenkumham Papua, baik jajaran keimigrasian maupun pemasyarakatan. Kabar atau informasi hal-hal apa ya kira-kira yang perlu bersama-sama kita coba menangani ini, karena tidak hanya di Wamena ya, yang sering itu di Lapas Habibura. Terkait pelarian 19 orang di Lapas Kelas 2B Wamena beberapa waktu lalu, Kapolda menegaskan siap membantu jajaran Kanwil Papua untuk bersinergi lakukan pengejaran. Selain itu, Paulus juga mengatakan bahwa imigrasi juga sangat berperan dengan semakin tingginya transnasional crime, sehingga dengan komunikasi ini diharapkan memudahkan pelaksanaan tugas ke depannya. Memerintahkan jajarannya terus menjalin komunikasi dan backup lapas, rutan, maupun keimigrasian di Papua, mengingat Papua memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, Kapolda juga memberikan kesempatan pada jajarannya memberikan masukan dan saran bagi jajaran pemasyarakatan dan keimigrasian, dan bila diperlukan akan dibuat perjanjian kerjasamanya dalam bentuk MOU, tegas Kapolda Papua. Ini sebuah momen yang baik, khususnya bagi kita yang berada di tanah Papua ini, untuk yang melihat bagaimana persoalan dan kondisi itu, kemudian sama-sama kita pecahkan melalui koordinasi seperti ini. Karena ini momen yang baik, kalau bisa diadakan mungkin secara rutin dilakukan semester mungkin 3 bulan sekali, sehingga hal-hal yang bisa dikoordinasikan seperti forum begini sangat bermanfaat dan sifatnya terbuka. Karena sebagai seorang narapidana pelaku curanmor, bukan dia di dalam malah tambah pintar melakukan curanmor karena dia banyak bertemu dengan pelaku-pelaku yang mungkin lebih hebat, lebih tinggi levelnya, kemudian baru keluar 1 hari dan melakukan lagi. Mohon selama ini sudah bagus kerjasamanya, cuman mungkin perlu kerjasama untuk pengawasan dan peningkatan terhadap pelaku-pelaku bandar narkoba yang mengendalikan narkoba di modal lapas. Jadi ketika menempatkan peralatan pengamanan tidak sembarangan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan
kebutuhan daripada itu tempat, tapi memang ada sistem manajemen keamanan yang menjadi standar sistem manajemen keamanan yang baku, dan itu harus diasesmen setiap 2 tahun sekali kah. Sementara itu, Kakanwil Papua mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Kapolda Papua yang telah menerima jajaran Kemenkumham dengan menghadirkan pejabat utama Polda Papua. Hal ini sangat positif karena jajaran Kanwil Papua bisa mendengar langsung masukan yang disampaikan bagi jajaran UPT pemasyarakatan maupun keimigrasian. Antonius Matius Airbaba menggambarkan secara keseluruhan kondisi lapas maupun kantor imigrasi setanah Papua dengan identifikasi setiap permasalahan yang ada. Kedepan, Kakanwil berharap sinergitas dan kerjasama bersama pihak kepolisian tetap berjalan dan akan mengagendakan dilakukan coffee morning bersama untuk membangun sinergi dan mengevaluasi kinerja jajaran. Kepada yang terhormat Bapak Kapolda yang memberikan waktu bagi kami, termasuk juga menghadirkan semua pejabat utama pada Kepolisian Daerah Papua untuk kita bisa melakukan coffee morning audiensi di pagi ini. Kehadiran kami sebagai orang baru sekalipun stok lama di Papua, saya sudah kurang lebih 13 tahun berbalik ke Jayapura lagi. Sejak 2008 saya Lapas Adipura dan melakukan percepatan speed up dengan semua institusi penegak hukum termasuk pemerintah daerah. Sehingga Bapak Kapolda, sebelum kami memohon waktu untuk audiensi, kami sudah bertemu dengan jajaran pemerintah provinsi melalui Bapak PLT Sekda, juga dengan Ketua Pengadilan Tinggi Bapak Kajati dan jajaran dan Lantama. Kemarin kita bertemu dengan jajaran Kodam yang dipimpin oleh Bapak Kasdam, dan hari ini kita berjumpa dengan Bapak Kapolda dan semua jajaran. Antonius M. Airbaba juga meminta dukungan terkait dengan berprosesnya Kanwil Papua dan jajaran menuju WBK WBBM. Dan bila ditemukan pelanggaran, apalagi terkait peredaran gelap narkoba, pihaknya akan siap memberantas dan menindak tegas para pelakunya. Sinergitas yang dibangun dan kepolisian daerah Papua ini, kata Antonius, dalam rangka mewujudkan konsep kerja Kanwil Papua pasti TIFA, transformasi, improvement, visibilitas, aktualisasi. Setia Wijaya maupun Polres di lingkungan Bendungan Tengah dapat bisa dibagi dan bisa nanti secara elektroniknya datanya kita juga bisa kirim ke direktur dan para direktur. Terima kasih. Baik, jadi hari ini tanggal 9 ya, 9 bulan kami bersepakat dengan Bapak Kanwil untuk bertemu, bersilaturahmi sambil juga morning membicarakan beberapa masalah baik teknis maupun strategis. Dan kami yang jadi ketua rumah senang bisa memberikan Kanwil yang baru staf utama yang bersama dari mudah-mudahan yang kita akan lanjuti dengan berbagai pemahaman MOU yang bisa dilanjuti oleh kami maupun yang sifatnya teknis antara Direktorat dengan Kepala Kadif dan jajaran. Saya kira itu hal pokok yang hari ini diserahkan itu adalah PO yang berkaitan dengan pelarian beberapa narapidana kerusuhan di Wamena. Saya pikir ini yang kita lanjutkan sekarang. Kita akan mencari bersama. Ya, kemudian yang lain kita akan juga membuat pertemuan dalam rangka pengawasan orang asing yang mungkin mendukung Dirjen Imigrasi untuk pengawasan ini dalam satu tim Porat ya, pengawasan orang asing yang ada di Papua ini.
Ya, pertama saya sampaikan terima kasih dan apresiasi untuk Bapak Kapolda, Kakak Besar, Kakak Jenderal yang memberikan kesempatan bersama pimpinan utama di jajaran Polda Papua bisa beraudiensi dengan kami wilayah Kementerian Pertahanan Papua. Dan tentu sinergitas ini akan terus kita lakukan. Kita ingin memastikan bahwa dalam tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM juga dari kepolisian daerah akan bersinergi dalam membahas isu-isu strategis baik di jajaran pemasyarakatan, keimigrasian, tapi juga pada fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang lainnya. Dengan beberapa masukan dari para direktur, tentu akan kita tindak lanjuti di tingkat wilayah dengan laporan selanjutnya akan kita kembalikan dalam bentuk identifikasi masalah yang akan menjadi pertemuan selanjutnya baik di tim PORA, tim pengawasan orang asing, tapi juga dalam penguatan tugas pokok dan fungsi di jajaran masyarakat. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi. Dari Polda Papua, Jayapura, Tim Liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan.